Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battlethrough The Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat, agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Tapi saat racun ini berubah menjadi uap, toksisitasnya belum teratasi. Sebaliknya, itu membentuk kabut beracun yang lebih sulit dicegah. Xiaoyan mau tidak mau mundur ke belakang. Melihat kabut beracun di sekitarnya, sekarang kita berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Lanjutkan dalam kabut beracun ini, dia akan selalu dirugikan. Metode beracun Ning Yao memang ampuh. Namun cara serangan terpenting masih mengandalkan racun jarak jauh. Saya harus memancingnya keluar dari kabut beracun ini. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus berada di atas angin. Dengan bantuan kekuatan Jile, sosok Xiaoyan terbang dengan kecepatan sangat cepat, ingin keluar dari jarak kabut beracun ini. Yang Mulia tidak berani melawan. Ular piton beracun itu mengeluarkan suara pelat, seolah-olah Ning Yao telah berubah menjadi ular piton beracun ini. Meski suaranya telah berubah, tapi saya masih tahu bahwa itu adalah Ning Yao. Saya tidak tahu bahwa Ning Yao sedang mengendalikan ular piton beracun itu. Atau apakah dia berubah menjadi ular piton beracun? Cepat melintasi kabut beracun, Xiaoyan langsung menuju ke arah Xiaoyan yang sedang mundur. Zhonggu dan lainnya di luar kabut beracun, hanya teriakan yang terdengar. Saat itu aku samar-samar melihat sesosok tubuh bergegas keluar. Segera setelah itu, seekor ular piton beracun berwarna hijau biru juga keluar. 7 langkah Xianshan. Xiaoyanlah yang keluar dari kabut beracun. Lalu dia berbalik dengan tajam, ambil saja beberapa langkah di udara. Bayangan besar langsung mengembun di udara, menuju langsung ke ular piton beracun itu. Ular piton beracun itu mengibaskan ekornya dengan keras, itu sebenarnya adalah konfrontasi hidup dan mati dengannya. Tubuhnya dikelilingi oleh gas beracun berwarna biru. Momen tabrakan gas beracun sebenarnya sedang naik. 7 langkah menakjubkan Xiao yang tiba-tiba berhenti. Itu benar-benar terkorosi sampai mati. Racunnya sangat kuat, lalu terjadi sebuah ledakan. Xiao yang sekali lagi mengambil 2 langkah terakhir, gunakan ke-7 langkah untuk melakukannya. Meski kekuatannya tidak ditingkatkan menjadi yang terkuat, namun kekuatan ke-7 langkah ini sudah cukup besar. Dibandingkan dengan 7 langkah yang dilakukan oleh Yang Mulia, 7 langkah Anda tertinggal jauh. Suara Ning Yao tiba-tiba keluar dari ular piton beracun itu. Saat melawan Xiaoyan, dia tidak lupa menggunakan kata-kata untuk membuat marah Xiaoyan. Saya melihat ular piton beracun naik ke langit, sosoknya tiba-tiba menyebar. Seperti ular raja, ia memiliki 2 sayap daging kemudian, sisik di tubuhnya berubah menjadi pedang tajam. Itu meledak dengan kegembiraan, suara mendesim. Lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya menyapu Xiaoyan. Setiap bagiannya sangat beracun, Xiaoyan tidak berani terlibat sama sekali saat ini. Dewa fantasi emas, apakah tubuh fantasi emas Anda tidak dapat dihentikan? Xiaoyan masih sedikit ragu. Ditanyakan dengan suara memarahi, apakah kamu seorang tuan yang jahat? Bagaimana sampah seperti itu bisa berada dalam kondisi yang menyedihkan? Jika itu aku bisa menghajarnya hingga berkeping-keping hanya dengan 1 telapak tangan. Ini hanyalah tiruan diriku. Saya di sini, itu sudah hancur berkeping-keping. Xiaoyan berkata dengan marah, jadi kamu kurang percaya pada tubuh fantasi emasku. Lagi pula, aku juga adalah kepala dari 3 dewa dari klan dewa asli. Tidak mungkin kekuatan semacam ini memasuki tubuh asliku. Jin Huanshan tidak mempertanyakan Xiaoyan. Tanda dewa jahat sudah cukup untuk menjelaskannya, itu adalah raja jahat yang bermartabat. Apa yang kamu lakukan dengan klon lemah seperti itu? Merasakan buah pahit dari berlatih kultivasi. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Saya benar-benar bukan siapa-siapa di mata Jin Huanshan jika dia tahu bahwa ini adalah dewa. Dewa fantasi emas mungkin tidak akan menyerahkan seni bela diri warisannya kepada Xiaoyan. Kamu dan aku berada pada level yang berbeda, alam tidak bisa mengerti, jawab Xiaoyan dengan nada penuh teka-teki. Saya jelas merasa terhina, namun Jin Huanshan tidak dapat membantahnya.
Karena bahkan pada puncaknya, saat aku mendengar nama Avelord sebagai kepala dari 3 dewa, seluruh tubuhnya akan gemetar. Lagi pula, aku pernah dikalahkan oleh raja jahat sebelumnya. Saya pastinya tidak ingin melawan orang ini untuk kedua kalinya. Pertempuran itu, Jin Huanshan penuh percaya diri. Namun dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, wajahnya ditampar oleh raja jahat. Pertempuran itu untuk dewa fantasi emas. Ini adalah rasa malu seumur hidupnya. Setelah itu, Jin Huanshan membantai semua orang yang dilihatnya di sekitarnya. Sedemikian rupa, sehingga dia menghabiskan ribuan tahun mengasingkan diri di antara para dewa asli. Baru setelah dia menerobos lagi, dia keluar dari bayang-bayang yang dibawa oleh Tuan Jahat. Setelah jawaban dari Jin Huanshan, mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi tegas. Menghadapi sisik beracun yang menderu-deru, Xiaoyan tidak mundur tapi maju. Telapak kakinya benar-benar melangkah maju. Saya melihat sosok normalnya tiba-tiba berubah menjadi 1000 kaki. Jika dibandingkan dengan ular piton yang berbisa, tampaknya ukurannya sebesar ular berbisa biasa. Tubuh fantasi emas, Xiaoyan memarahi. Saya melihat tubuh besarnya langsung tertutup emas. Warna emas ini tidak terlihat seperti emas, itu terkandung di bawah kulit, bersinar dengan cahaya keemasan gelap. Sepertinya dewa, ditambah lagi dengan bodinya yang seolah mampu mengguncang dunia. Xiaoyan mengangkat tangannya dan meraih ular piton beracun itu. Saat sisik beracun itu membombardir tubuhnya, membuat suara dentan, tiba-tiba percikan api berterbangan kemana-mana. Tapi tidak satupun dari mereka menembus kulit Xiaoyan. Di bawah guntur yang ekstrim Xiaoyan sangat cepat, dia mengambil 7 inci ular piton beracun itu. Pegang ekornya dengan tangan yang lain. Lalu, lingkaran gila. Sepertinya trik ini, mengapa ini sangat tidak sedap dipandang. Long Biao memandangi raksasa emas besar itu dan ular piton beracun itu dilempar-lemparkan ke tangannya. Senyum canggung, namun sopan di wajahnya, ekspresi Songgu dan lainnya juga menjadi sedikit aneh. Segera Xiaoyan melemparkannya ke tanah. Sisik ular piton beracun meledak ketika kami hampir melihat situasinya. Xiaoyan menangkap kedua ujung ular piton beracun itu, robek dengan keras. Ular piton beracun itu terbelah 2 karena kekuatannya yang besar. Ular piton beracun itu meledak, daging dan darah penuh racun. Xiaoyan segera mundur dengan kasar. Pada saat yang sama, sesosok juga muncul dan melesat ke belakang. Sosok yang sedikit malu itu tidak lain adalah Ning Yao. Yang terakhir tersandung dan menstabilkan sosoknya. Aliran darah tumpah dari sudut mulut, dia menatap dengan muram raksasa yang menghalangi langit dan matahari di depannya. Ini dewa asli, sosok besar Xiaoyan berubah menjadi bentuk normal dalam sekejap. Penguasa Bahuang Xuanzong terkondensasi di tangan. Di mata Ning Yao, sosok Xiaoyan menghilang seketika dalam sekejap. Dia sudah dekan, tepat pada waktunya, untuk mencoba teknik penguasa langkah kuno yang baru saja kupelajari tebasan Qianqiu. Satu kaki di laut tertawa. Seluruh tubuh Bahuang Xuanzong berwarna merah. Terbungkus guntur dan api, Xiaoyan menarik napas dan menghembuskannya. Telapak tangan melewati tubuh penggaris. Keterampilan bertarung ini benar-benar berbeda dari keterampilan penguasa Xiao yang sebelumnya. Karena ini adalah transformasi dari ilmu pedang, namun pada intinya tidak banyak perbedaan. Bagaimanapun, penguasa dan pedang itu sendiri memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi tujuan yang sama. Kaki pertama mempunyai arti yang terpotong adalah momentumnya. Sudah ada aturan yang tersembunyi di dalamnya. Apakah itu kuat atau tidak, itu semua tergantung pada pemahaman Xiaoyan tentang metode penggaris. Tentu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Karena sejak Kaisar Du Yaolao menyerahkan penguasa Xuanzong kepada penguasa Bahuang Xuanzong saat ini, Xiaoyan hampir tidak pernah mengganti senjata. Senjata utamanya tetaplah penguasa. Terjadi ledakan lagi. Potong dengan satu kaki, momentum tersebut tampaknya memegang seluruh kekuatan di dunia saat ini, menuju ke arah kafan Ning Yao. Mata Ning Yao tiba-tiba fokus menatap bayangan penguasa yang menjulang. Jika ingin membagi kekuatan langit dan bumi datang menuju Ning Yao. Saya juga memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno.